Parepare adalah kota yang dikenal sebagai kota yang menjadi tempat persinggahan yang nyaman. Parepare pun dijuluki kota transit karena pada letaknya terdapat pelabuhan sebagai ikon kota Parepare dan jalur daratnya pun adalah jalan yang menghubungkan antara kabupaten sekitarnya ke kota Makassar. Inilah mengapa Parepare sangat kaya akan beberapa sentuhan budaya dan etnis yang melekat pada masyarakatnya karena seringnya menjadi persinggahan beberapa orang dari Sulawesi Selatan maupun dari luarnya. Budaya masyarakat di kota Parepare masih dipengaruhi oleh etnis budaya Bugis Makassar dan Cina. Keragaman kultur sosial budaya yang terdapat di kota Parepare merupakan pembentukan etnis dan budaya lokal. Secara umum masih tergolong dalam suku Bugis. Perbedaan dalam hal budaya umumnya terletak pada dialek bahasanya dan sistem upacara adat, ritual keagamaan, dan bentuk bangunan. Terjadinya perubahan sosial budaya masyarakat merupakan proses transformasi global akibat tidak homogenitasnya kultur budaya pada suatu daerah. Sedangkan dinamika perkembangan akan tidak lagi memandang kultur budaya dan adat istiadat sebagai hukum masyarakat atau norma etika yang berlaku, akan tetapi tergantinya oleh sifat keindividual atau sifat mementingkan diri sendiri dan kepentingan sosial ekonomi akan menjadi dominan. Perubahan proses tersebut sulit dihindari karena dipengaruhi oleh masuknya budaya lain dan perkembangan teknologi menjadi orientasi masyarakat untuk mengaktualisasikan diri. Perubahan karakter dan kultur budaya sebagai ciri khas atau suatu komunitas tidak perlu terjadi jika masyarakat memegang teguh dan menjunjung tinggi nilai budaya yang secara turun-temurun dianutnya. Salah satunya, kekuatan masyarakat di kota Parepare adalah pembauran nilai religius keagamaan dalam suatu kebudayaan yang masih melekat hingga kini. Faktor lain yang mempengaruhi adalah komunitas masyarakat di kota Parepare sebagian besar masih dalam satu ikatan rumpun keluarga, sehingga konflik sosial tidak menjadi pemisah tetapi dapat terrealisasikan secara kebersamaan dan kekeluargaan. Dengan sentuhan ragam etnis Bugis, Toraja, Tionghoa, Mandar, dan lain-lain, semua itu menyatu dalam suatu kesatuan, tak membedakan satu sama lain dalam hal interaksi sosial. Bahkan Parepare memiliki tata letak rumah ibadah yang berada di alun-alun kota berdekatan dari gereja, kelenteng, dan masjid. Hal menjadi suatu tanda bahwa di Parepare adalah kota yang toleran dan sangat ramah terhadap perbedaan. Juga berbicara pada beberapa etnis di Parepare, kita diperlihatkan bahwa mereka membentuk kerukunan baik Toraja Solata, Mandar, dan Bugis, Baju Kiki, serta lain-lainnya. Keasrian, keteraturan etnis-etnis ini tak terusik pada isu-isu yang mampu memecah belah masyarakat kota Parepare. Parepare adalah merupakan kota di mana bisa dijadikan sebagai kota hunian yang betul-betul ditempati oleh seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan. Entah itu kita bisa sebut sebagai suku, entah bisa disebut sebagai etnis, tapi di Parepare bisa didapati semua. Parepare sebagai para ataupun teras yang kemudian dimaknai sebagai pelabuhan adalah dari awalnya merupakan kota hunian yang ditempati oleh orang-orang yang memiliki keperluan khusus tentang kepelabuhanan. Olehnya itu, di Parepare inilah didapati orang Mandar, didapati orang Makassar. Dan tentunya orang-orang yang berada di sekitarnya seperti orang Supa, orang Sawito, orang Pinrang, ya, orang Sidenreng, dan termasuk orang Baru. Ya.
Olehnya itu, keberagaman di Parepare dari segi jejak kebudayaannya sangat bisa dilihat. Anda mencari kuliner misalnya, maka segala bentuk kuliner yang ada di Sulawesi Selatan ada di Parepare. Anda mencari jepa, silakan ke Parepare, ada dijual. Anda mencari nasu bale mendra, ada di Parepare. Anda mencari roti pamutu, Anda mencari paleko, ya, masakan khasnya orang Ajat Taparang misalnya, ada di Parepare. Termasuk lawaknya Rawajo ada di Parepare. Termasuk kemudian dari buah-buahan misalnya, kadang-kadang di Palopo. Tapi di Parepare masih didapati, karena dari sini buah durian dari arah utara, ya, dari Sulawesi Barat, semua bermuara di Parepare. Maka Parepare ini kalau saya ditanyakan apa kebudayaan Parepare itu, maka saya akan menjawabnya, Parepare adalah keberagaman. Parepare adalah Indonesia yang sesungguhnya pada hari ini. Saya kira demikian. Parepare menyimpan tradisi dan warisan budaya yang tak kalah memikat. Parepare masih melestarikan kesenian tradisional. Salah satunya Mapadendang, sebuah kesenian untuk menyambut panen oleh masyarakat Baju Kiki. Pada pesta Mapadendang, orang-orang akan berkumpul di suatu tempat yang biasanya di tengah sawah untuk melakukan penumbukan gabah bersama. Juga ada beberapa agenda budaya tahunan Parepare seperti Festival Malipa. Malipa atau dalam bahasa Indonesianya memakai sarung yang merupakan salah satu budaya Bugis khususnya masyarakat Baju Kiki yang perlu terus dilestarikan dan dijaga keberadaannya sebab sudah menjadi tradisi masyarakat Bugis bahkan jauh sebelum agama Islam masuk ke tanah Bugis itu sendiri. Festival Saloka-Rajae dalam hal ini masuk dalam agenda nasional 100 Calendar of Event. Festival ini banyak menguatkan nilai-nilai budaya yang hendak dijaga dan ada pula kompetisi yang diadakan yaitu ada lomba tarik perahu, lomba balap perahu katinting, juga kompetisi tari Jepang. Serta perayaan Imlek etnis Tionghoa baik dalam bentuk barongsai maupun penataan lampion di tempat tinggal mereka masing-masing. Dari beberapa agenda tahunan tersebut terdapat banyak sekali nilai budaya yang bisa dipetik baik dalam menjadikan kita paham atas bagaimana asal-usul keakraban masyarakat melalui adanya perayaan atau peringatan, namun juga menjadi wadah mengentalkan suasana berbangsa dan bermasyarakat. Parepare tak pernah lepas dari perkembangan dan pelestarian budaya dan Parepare sangat mengaktifkan fungsi pemerintah, tokoh, dan masyarakat untuk selalu menjaga kesatuan baik dalam kultur budaya, sosial masyarakat, dan agama. Oleh sebab itu, event-event budaya yang sudah ada di kota Parepare patut untuk selalu dilestarikan karena hal tersebut dapat menjadi daya tarik pariwisata baik itu lokal hingga luar daerah. Tradisi angkat rumah atau yang dikenal dengan istilah marakak bola oleh suku Bugis masih terus dilestarikan oleh suku Bugis di kota Parepare. Bergotong royong memindahkan rumah seutuhnya, ini merupakan tradisi marakak bola yang telah berlangsung turun-temurun, mencerminkan gotong royong sebagai ciri khas dan jati diri bangsa Indonesia, khususnya suku Bugis yang patut terus dirawat dan dilestarikan demi menumbuhkan persatuan. Tepatnya di pesisir pantai Tonrangeng, rasa sosial masyarakat di daerah ini masih terjaga, salah satunya tercermin dalam tradisi marakak bola. Warga beramai-ramai memindahkan rumah, sesekali terdengar teriakan seorang warga memberikan aba-aba berupaya untuk mengarahkan warga.
Tokoh masyarakat sekitar mengatakan, aktivitas itu dinamai oleh warga setempat dengan sebutan Marakak Bola, yaitu mengajak warga sekitar untuk bersama-sama membantu warga lain yang akan berpindah rumah. Tradisi Marakak Bola masih dipertahankan sampai saat ini dengan tujuan untuk memperkuat solidaritas dalam kehidupan masyarakat. Di sini gotong royong. Jadi biasanya kalau ada begitu, biar tidak dipanggil datang juga. So kita ada acara begini pasti datang. Pak, kira-kira ada berapa Pak warga yang mengangkat rumah ini Pak? Tidak bisa dia yang banyak. Nggak boleh ya. Ada warga di sini. Pak ini Pak, 2 RW. 2 RW ya. Pak, jadi biasanya kalau misalkan ini warga di sini memindahkan rumah, kenapa harus pada hari Jumat, Pak? Karena juga tidak dipanggil di masjid saja. Oh, hanya diumumkan di masjid. Bukan di masjid sudah datang. Berarti warga dengan sukarela datang, Sudah Pak? sudah datang ya. Pak, sebelum angkat rumah ini Pak, persiapan apa Pak yang dilakukan? Apakah ada tradisi baca doa atau apa? Tidak ada. Ya. Hanya wujud sebagai gotong royong Pak. Sebagai gotong royong karena masih tradisi. Marakak Bola mencerminkan kebersamaan yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat dan syarat akan nilai gotong royong. Tradisi Marakak Bola ini pun ditutup dengan makan bersama yang menambah suasana keakraban warga. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Parepare sangat memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan pada umumnya dan potensi pariwisata khususnya yang ada di Parepare. Mungkin perlu dilakukan beberapa event-event lagi guna memperkenalkan sekaligus mengembangkan upaya pengembangan dari baik itu Pemda maupun masyarakat Kota Parepare. Pengamatan saya pribadi sudah ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kota, dalam hal ini pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Pariwisata Kota Parepare. Di antaranya seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu Festival Saur Karajae, dan itu berkaitan dengan budaya pariwisata budaya. Kemudian juga ada beberapa spot-spot wisata seperti taman Monumen Cinta Abadi Habibie Ainun itu. Kemudian di renovasinya objek wisata alam hutan Jompie. Kemudian ada lagi beberapa spot termasuk pembenahan dan renovasi Pantai Lumpue sebagai objek wisata. Parepare potensi pariwisatanya sangat besar mengingat letak
geografi kota Parepare yang cukup strategis, berada di tengah-tengah, menghubungkan antara daerah-daerah baik di utara, selatan maupun barat dan timur. Olehnya itu memungkinkan sekali pengembangan pariwisata kota Parepare ke depan. Harapan kami mengharapkan kepada pemerintah kota Parepare, khususnya dalam hal ini dinas terkait, agar supaya menambah lagi kuantitas dan kualitas event-event pariwisata. Karena event-event pariwisata seperti yang telah dilakukan selama ini, misalnya Festival Salok Karajae, kemudian termasuk di dalamnya pemilihan duta pariwisata, itu sangat membantu menurut kami, sangat membantu sebagai dalam upaya kita segenap stakeholder kepariwisataan di Kota Parepare untuk mengembangkan dan memperkenalkan serta mempertahankan dunia kepariwisataan yang ada di Sulawesi Selatan pada umumnya dan di Kota Parepare pada khususnya. Secara umum pariwisata itu ada berbagai macam, ada pariwisata religi, ada pariwisata ada pariwisata studi, ada pariwisata penelitian dan segala macam. Kami menilai bahwa potensi baik potensi wisata maupun potensi budaya yang ada di Sulawesi Selatan itu sangat besar. Olehnya itu kami wujud dukungan kami terhadap potensi wisata yang ada di Sulawesi Selatan itu, kami dari Yayasan Parepare merintis program studi baru yang baru kami dirikan itu, baru kami bentuk itu pada tahun 2018 kemarin. Itu tujuannya salah satunya adalah mempersiapkan SDM guna menyambut dan mengembangkan pariwisata yang ada di kota. Secara umum saya jelaskan terlebih dahulu bahwa pariwisata itu berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari dua kata, yaitu pari dan wisata. Yang pertama kali memperkenalkan pariwisata, kata pariwisata itu adalah mendiang Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, kalau tidak salah pada tahun 1965, sekitar situ, 65 sampai 68. Adapun arti kata dari pariwisata, yaitu kata pari artinya berkali-kali dan wisata artinya perjalanan rekreasi atau perjalanan refreshing yang dilakukan pada suatu tempat. Jadi pariwisata, kalau arti yang sebenarnya pariwisata itu adalah perjalanan hiburan atau perjalanan refreshing yang dilakukan secara berkali-kali pada suatu tempat atau objek wisata. Kemudian seperti apa realisasi pariwisata yang ada di Parepare? Bagi saya pribadi, saya sangat merasakannya terrealisasi dengan sangat baik akhir-akhir ini. Ada beberapa tahun kebelakang saya amati hingga hari ini, dibuktikan dengan adanya objek-objek wisata yang bernuansa syariah. Kita bisa lihat di Parepare ada beberapa spot. Kemudian juga ada beberapa event-event pariwisata seperti festival sungai Salok Karajae itu ya.
selaku duta pariwisata dan pemandu wisata, pemerhati budaya juga adalah saya berharap kepada generasi-generasi muda sekarang tetap melestarikan budaya kita, karena itu adalah cerminan dari diri kita sendiri. Jangan pernah melupakan nenek moyang kita, karena dari mereka lah kita bisa hidup sampai sekarang ini. Tetap berpegang terhadap keyakinan Anda dan tolong jangan lupakan siapa jati diri Anda sendiri. Tetaplah melakukan kegiatan Anda sehari-hari, tetapi ingat, tolong sisipkan sedikit budaya yang kita miliki dalam kegiatan tersebut. Oke, jadi berbicara masalah budaya, harus tahu dulu dasarnya apa itu budaya. Budaya adalah cipta, rasa, dan karsa. Nah sekarang, untuk merujuk kepada budaya yang ada di Parepare, salah satu budaya yang paling menonjol itu ada dua, yaitu Malimpa dengan Padendang. Ini adalah umumnya dilaksanakan pasca panen sebagai bentuk syukur dari masyarakat terhadap hasil panen yang mereka dapatkan selama satu kali penanaman. Oke. Beberapa penelitian telah teman-teman lakukan, baik di Bone, Parepare, Sidrap, karena kita satu rumpun Bugis. Tetapi penelitian yang bagi saya paling baik, bukannya paling baik, tetapi paling edukatif adalah penelitian dilakukan oleh Bapak Dr. Andi Asrifan, SPD MPD. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Padendang itu bukan hanya sebagai bentuk tari-tarian, seni musik, atau pasere, yang dimana adalah salah satunya player dalam kegiatan tersebut, tetapi Padendang merupakan sistematika tata cara hidup yang ada di masyarakat. Di sana ada dua, itu ada pemain yang menumbuhkan aluh ke dalam lesungnya, dan yang kedua namanya pasere. Pasere ini dia biasanya keluar daripada rombongan tersebut, grup tersebut. Jadi apa ya, makna yang terkandung dalam budaya itu adalah hal ini tidak akan bisa terjadi jika tidak ada korelasi antara pemain satu dengan pemain yang lain. Begitu halnya di masyarakat. Masyarakat tidak akan bisa berkembang jika tidak ada keselarasan, baik nada, pikiran, makna, ataupun pendapat untuk menciptakan masyarakat yang baik juga. Seperti itu. Nah sekarang, budaya apa saja sih yang ada di Parepare? Nah, tadi sudah saya jelaskan, yang pertama itu adalah budaya Padendang, yang kedua itu budaya Malimpa. Ini saya luruskan juga dengan kegiatan pariwisata. Nah sekarang pertanyaan utama bagi teman-teman adalah, apa sebenarnya pengaruh budaya dengan pariwisata? Budaya, bagi pendapat saya pribadi, itu bisa jalan tanpa pariwisata, karena nenek moyang kita dulu tidak mengenal yang namanya pariwisata. Akan tetapi budaya bisa maksimal jika pariwisata menyentuh pada titik itu. Jadi apa ya, negara kita itu negara punya berbagai macam suku bangsa, berbagai macam adat, berbagai macam berbagai macam pikiran. Nah, jika pariwisata dimasukkan ke dalamnya, maka budaya ini akan lebih berkembang, budaya ini akan lebih dikenal luas oleh masyarakat seperti itu. Jadi, apakah budaya mempengaruhi pariwisata? Betul sekali. Apakah pariwisata mempengaruhi budaya? Bisa jadi seperti itu. Nah, sekarang saya masuk kepada peran pramuwisata ya, duta pariwisata ya. Jadi saya menjadi duta pariwisata sejak tahun 2014. Salah satu tugas pokok saya adalah menjadi individu dalam mempromosikan pariwisata kepada halayak ramai, kepada orang luar. Jadi duta pariwisata adalah pakaiannya kita, cerminannya kota yang menjadi tempat kita terpilih menjadi seorang duta. Jadi dikata seorang duta pariwisata itu merepresentasi adat istiadat, lebihnya orang Bugis. Kalau misalnya kita orang Bugis, terus menjadi tolak ukur bagi orang lain bahwa ternyata orang inilah yang bisa merepresentasi
wakilkan seperti itu. Nah, apa-apa saja kegiatan saya selama menjadi seorang duta pariwisata. Dalam skala lokal dan skala nasional sudah saya ikuti. Dalam skala nasional itu saya mewakili Kota Parepare dalam APEKSI, pertemuan APEKSI ya, Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia. Jadi di sana itu kita berkumpul, setiap kota-kota di Indonesia kita berkumpul dan mempresentasikan hasil-hasil atau hal-hal yang bisa dikembangkan dari kota kita masing-masing. Jadi waktu itu kami sempat membuat sebuah forum, yaitu forum Duta Pariwisata seluruh Indonesia, yang dimana kita bekerja untuk saling mendukung dalam mengembangkan pariwisata kita di daerah masing-masing. Nah, yang kedua, pekerjaan saya selaku seorang duta pariwisata umumnya adalah pemandu wisata. Jadi selain daripada duta pariwisata, saya juga adalah seorang pemandu wisata. Nah, pemandu wisata ini bisa jadi lokal dan internasional. Jadi setiap di Parepare itu setiap kapal asing, cruise ship, cruise liner maupun tamu-tamu lokal itu kadang saya. Nah, hal inilah yang menjadi pekerjaan utama saya sebagai seorang duta wisata. Jadi tiap-tiap individu itu mempunyai tugasnya masing-masing. Di duta pariwisata ada duta pendidikan, duta olahraga dan semacamnya. Tetapi saya meramu dari beberapa sudut-sudut pekerjaan tersebut. Oke, terus selain daripada itu, sebelumnya saya tidak ingin menjadi seorang duta pariwisata dikarenakan 3 bulan sebelum saya terpilih, saya dilantik menjadi seorang pemandu wisata. Akan tetapi saya berpikir bahwa jika saya terpilih menjadi seorang pemandu duta pariwisata, maka jaringan saya untuk mengembangkan pariwisata di kota saya itu bisa lebih luas lagi. Maka dari itu, sejak terpilih sampai detik ini tahun Juli 2021, saya dengan teman-teman dari Genpi dan HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia, dan beberapa teman-teman komunitas itu giat untuk memberikan pemikiran kita, aksi kita untuk memajukan pariwisata yang ada di kota Parepare. Nah, Parepare sendiri itu mempunyai beberapa objek wisata yang sementara kita kembangkan. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa ada beberapa jenis-jenis objek wisata. Ada wisata air, ada wisata minat khusus, wisata kuliner, dan lain-lain. Di Parepare sendiri itu kami sementara mengembangkan itu wisata minat khusus, yaitu caving. Caving itu ada di Gua Tompange. Itu adalah gua kelelawar yang ada di kota Parepare. Pada umumnya beberapa tamu hanya melakukan kegiatan wisata tersebut tanpa memperhatikan rambu-rambu yang mestinya mereka perhatikan, seperti tidak memegang stalagmit atau merusak hal-hal yang sudah dibentuk beberapa puluh tahun yang lalu atau beberapa ratus tahun yang lalu, bahkan berabad-abad yang lalu. Nah, kami sementara mengembangkan itu yang dikatakan adalah kelompok sadar wisata. Terus yang kedua adalah Festival Salokaraja. Nah, inilah yang menjadi senjata utamanya kita di kota Parepare, karena festival tersebut sudah masuk dalam kalender pariwisata, kalender kegiatan wisata di Indonesia. Oke, dan beberapa bulan yang lalu kita sempat memenangkan itu, hanya karena pandemi, makanya tahun lalu itu kita tidak melaksanakan kegiatan tersebut dikarenakan ada peraturan untuk kita menjaga jarak.